Maka hari-hari ini kita melihat banyaknya penyakit-penyakit baru. Penyakit overstimulasi, berlebihan dalam mengakses informasi, terlalu banyak mengakses informasi, sehingga berdampak kita melihat anak-anak yang hari ini mudah tantrum. Diri kita yang sudah mulai memiliki banyaknya penyakit-penyakit mental, isu mental illness. Dan itu disebabkan karena informasi yang berlebih. Yang kita banyak saksikan, yang kita banyak tonton, itu mempengaruhi dari isi hati kita. Corong hati kita hanya bisa mengkonsumsi yang sedikit. Dan akal kita hanya bisa mengkonsumsi yang terbatas. Itulah mengapa di tengah informasi yang membludak, ilmu pengetahuan yang semakin Allah bukakan keran-kerannya, tetap saja kapasitas manusia tidak berubah. Bukankah hadirnya artificial intelligence, begitu pula sosial media yang semakin marak dengan informasi per detik, per sekian detik, attention span yang semakin hari semakin berkurang. Rata-rata manusia di seluruh penjuru dunia memiliki span attention atau tingkat kefokusan yang tidak lebih dari 47 detik setiap harinya. Mereka harus scroll. Sedangkan agama kita menghancurkan kita untuk khusyuk. Salat membutuhkan khusyuk. Bacaan Quran membutuhkan berlembar-lembar. Dan kita tidak bisa sebentar. Maka skill yang harus kita miliki setelah meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla adalah skill untuk terbiasa dengan kebosanan. Skill terbiasa menahan kebosanan. Karena skill itu yang hari ini kita butuhkan, yang banyak orang sering lupakan, adalah skill untuk bertahan dengan aktivitas yang boleh jadi monoton. Bukankah sholat khusyuk itu terkesan sebagian orang membosankan karena dia tidak memiliki kelezatannya? Bukankah sebagian orang hari-hari ini merasakan kebosanan berlama-lama dengan lembaran-lembaran Quran dan mushafnya disebabkan karena tontonan reelsnya, tontonan TikToknya? Bisa dia lebih rasakan kenikmatannya karena dia mendapatkan gratification yang langsung. Sedangkan Quran menawarkan yang tidak langsung. Sedangkan sholat boleh jadi menawarkan yang tidak langsung. Manusia hari ini merasakan instant gratification yang membuat mereka akhirnya tidak betah dengan hal-hal yang bersifat lama, berdurasi lama. Maka wajar saja sahabat mulia yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, pernah mengatakan dalam satu perkataan yang bahkan beliau meninggal dalam kondisi sedang membaca Al-Quran, yang dalam satu hari satu rakaatnya adalah satu kali khatam Quran, dirinya dipenuhi dengan Quran. Beliau pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tu min kalami rabbikum." Seandainya hati kalian bersih, seandainya dada kalian lapang, seandainya hati kalian jernih, kalian tidak akan pernah kenyang di dalam membaca ayat-ayat Quran. Mengapa hari ini kita bosan dengan satu halaman di dalam Al-Quran? Mengapa hari ini kita bosan membaca satu juz per harinya, tapi tidak bosan berjam-jam menonton layar kaca dari highlight sepak bola ke highlight sepak bola yang lain? Karena tidak bersihnya hati kita. Karena ada yang kotor dalam hati kita yang belum kita bersihkan. Sedangkan pada kalam Rabbil Alamin yang kita sering lalui, tapi tidak cukup untuk membuat kita bertahan berlama-lama di dalamnya. Disebabkan karena ada kekosongan di hati kita yang belum kita isi. Wajar saja Rasulullah SAW juga membutuhkan 23 tahun untuk menerima 6.236 ayat di dalam Al-Quran. Beliau tidak butuh satu hari, beliau tidak butuh 2 hari, beliau butuh 23 tahun. 13 tahun di fase Mekah dan 10 tahun di fase Madinah. Tandanya informasi yang Allah berikan kepada manusia membutuhkan fase-fase jeda. Kita tidak bisa mengakses informasi sekaligus. Maka hari-hari ini yang menginginkan belajar dengan secara sekaligus dan tidak ada kebertahapan, tidak ada tadarruj dalamnya, mengkonsekuensikan burnout-nya manusia, mengkonsekuensikan manusia yang mudah lelah, mengkonsekuensikan manusia yang akhirnya mudah bosan, disebabkan karena manusia tidak belajar secara bertahap dan manusia inginnya cepat, instan. Dan Quran mengajarkan kepada kita bahwa kebertahapan itu bagian dari pembelajaran. Bukankah Umar bin Khattab mengkhatamkan surah Al-Baqarah 8 tahun butuh waktu? Bukankah anaknya mengkhatamkan surah Al-Baqarah butuh 10 tahun untuk mengkhatamkan isi tafsirnya? Bahkan para sahabat tidaklah belajar 10 ayat Quran sampai selesai,
kecuali mereka baru lanjut 10 ayat berikutnya ketika 10 ayat sebelumnya selesai. 10 ayat. 10 ayat. Wajar saja Allah potretkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Furqan ayat 32, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Mereka orang-orang kafir mengatakan, kenapa tidak diturunkan Quran secara sekaligus saja langsung ke dadanya Muhammad? Maka Allah Ta'ala mengatakan, walaula an thabbatnaka. Demikianlah yang Allah perintahkan kepada kita, sehingga Quran dijadikan di hati-hati kita semua, termasuk di hati Nabi SAW, itu disebabkan linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Karena Allah ingin mengokohkan hatinya Rasulullah SAW. Rasulullah butuh kebertahapan dalam menerima ayat Quran. Rasulullah butuh kebertahapan dalam menerima informasi. Rasulullah butuh kebertahapan dalam menerima wahyu. Otak yang paling jenius di muka bumi saja butuh kebertahapan. Manusia yang paling cerdas di alam semesta ini saja butuh kebertahapan. Apalagi kapasitas manusia yang terbatas. Maka kita semua membutuhkan kebertahapan itu dengan terbiasa pelan. Di zaman yang serba cepat, kita membutuhkan kepelanan. Kita butuh speed down dari kecepatan-kecepatan kita. Di tengah orang yang serba cepat hari ini, kita butuh merenungi ayat-ayat Quran. Kita butuh khusyuk dalam sholat-sholat kita. Kita butuh tidak terlalu terburu-buru dalam bacaan Al-Fatihah kita dalam sholat-sholat kita. Lihatlah hari-hari ini, banyak sholat-sholat yang kita lalui bacaannya dengan sekedarnya saja. Kita tidak mendalami makna Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita merasa bahwa semua urusan kita urusi. Padahal yang kita ucapkan dalam 17 kali sehari semalam adalah Rabbul Alamin yang mengatur segalanya. Maka wajar saja kita hari ini merasa lelah karena kita merasa kita bisa mengurusi semuanya. Padahal yang mampu mengurusi semuanya hanya Rabbul Alamin. Mengapa hari ini orang haus validasi pujian? Karena dia tidak memahami makna Alhamdulillah, bahwa segala pujian hanyalah milik Allah. Begitu banyak ayat-ayat Quran yang kita lalui dalam salat, begitu banyak bacaan-bacaan yang kita lalui dalam ruku dan sujud kita, tapi berlalu begitu saja karena kita tidak benar-benar merenungi maknanya. Selewat-lewat saja karena kita merasa terburu-buru. Selepas salat tidak pula berzikir. Selepas salat subuh dan salat asar setelah salat maghrib kita tidak zikir pagi dan petang, hingga akhirnya melewati hari-hari yang menjadikan kita merasa kosong padahal telah mengerjakan semuanya. Disebabkan karena Allah cabut keberkahan itu di hati kita. Karena di antara tanda akhir zaman adalah an yataqarabaz zaman, berlalunya cepatnya zaman dan waktu tanpa habis sehingga kita melewatinya dengan penuh kesia-siaan. Hadirin hadirat, hadirin jemaah sidang Jumat yang Allah muliakan. Maka di hari-hari ini mintalah keberkahan waktu kepada Rabbul Alamin. Bukankah Rasulullah SAW berdoa di pagi harinya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Maka mulailah hari dengan meminta keberkahan waktu, minta keberkahan waktu di waktu-waktu mustajab. Sebab waktu kita banyak terbuang hari ini. Hal yang paling mahal yang dikejar oleh orang-orang di luar sana dari kita adalah attention kita. Harta kita hari ini adalah attention kita, perhatian kita. Seberapa kita menghabiskan atensi kita kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti itu pula kita menghargakan benda yang paling mewah dalam hidup kita, yaitu waktu, dengan harga yang paling murah. Maka seberapa perhatian kita terfokus, tertuju kepada ibadah-ibadah, menghabiskan pergantian waktu dan aktivitas kepada ibadah dan ibadah, maka seperti itu pula Allah akan berkahi waktu kita. Yang kedua, hiasilah diri kita dengan Quran. Awalilah hari dengan Quran dan tutuplah hari dengan Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW di pagi hari ketika beliau bangun tidurnya, beliau membaca 10 ayat terakhir dalam surah Ali Imran. Dan ketika beliau hendak tidur, beliau membaca beberapa ayat Quran. Ini menunjukkan bahwa Quran memberkahi waktu-waktu kita. Kapan kita jauh dari Quran, maka di hari itu kita dicabut. Yang ketiga, awalilah hari dengan pagi hari. Janganlah sampai ada pagi hari yang kita lalai, tidur lagi selepas subuh. Karena ini yang mencabut keberkahan dan kita terhindar daripada keberkahan yang sudah Allah bagi-bagikan di pagi-pagi hari. Bukankah Rasulullah SAW berdoa tadi bahwa beliau mendoakan siapapun yang berada di bukurnya di pagi hari yang sangat paginya. Oleh karenanya siapapun di antara kita hendaknya mengusahakan untuk tetap stay up dalam keadaan bangun di waktu paginya sebelum subuh, bermunajat kepada Rabbul Alamin, di waktu sahar untuk beristighfar, itu pula pasca subuhnya
Dan itu adalah waktu-waktu yang dipenuh dengan keberkahan. Bahkan banyak dari para sahabat yang mereka telah manjur untuk melakukan aktivitas duniawinya hanya sekedar memulainya dari pagi hari. Mereka mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Apalagi keuntungan akhirat yang bisa kita dapatkan. Maka semua di antara kita hari ini bisa terbuang waktunya sia-sia. Kecuali yang Allah rahmati. Kecuali yang Allah beri taufik. Dengan demikian, tidak mungkin kita dapat menghalangi atau melalui ini semua kecuali dengan taufik dari Rabbul Alamin.